Cerita dimulai, ada seorang raja bajak laut yang mempunyai segalanya bernama Goldie Roger. Sebelum mendiang kematiannya, dia mengucapkan kata-kata yang membuat semua orang di dunia pergi menuju lautan. Yang dimana tentang harta karun One Piece yang disembunyikan oleh dirinya dan menyuruh mereka untuk mencarinya. Dimulailah kisah One Piece. Di hari yang cerah, dua pria di sebuah kapal melihat gentong yang terhanyut, sedangkan di dalam kapal semua orang lagi berpesta. Menganggap isi dari gentong tersebut wine, mereka langsung melemparkan tali untuk mengambil gentong tersebut. Sedangkan seorang pengawas nampak terkejut melihat kapal bajak laut dari kejauhan. Bajak laut itu langsung menembak kapal mereka. Dengan ledakan di sekitar kapal, semua orang yang lagi menjalani pesta panik. Dua orang yang di luar tadi melapor ke kapten kalau kapal ini diserang oleh bajak laut. Kapten berteriak berusaha menenangkan semua penumpang. Bajak laut itu bernama Gada Besi yang dipimpin kapten mereka Alpida yang punya tubuh gendut. Bajak laut Alpida langsung menyandarkan kapalnya dan kru-krunya mulai membaca kapal targetnya. Tapi ada satu kru yang nampak penakut untuk pergi ke sana bernama Kobi. Alpida langsung menendang Kobi menuju kapal targetnya dan Alpida loncat memukul tembok kapal tersebut. Semua penumpang merasa panik dan ketakutan. Bajak laut Gada Besi tidak akan membunuh mereka. Mereka hanya ingin mengambil benda berharga dari mereka. Jika semua orang di situ melawan, Alpida akan melempar mereka ke laut. Sedangkan Kobi memasuki sebuah ruangan. Dia melihat gentong besar berisi wine tadi dan berusaha mengambilnya. Di tengah perjalanan, dia bertemu kru lain. Orang itu ingin merebut tong tersebut dan salah satu mereka ingin membuka tong itu dengan pukulannya. Tapi cara mengejutkan, muncul pria memakai topi jerami dari dalam gentong itu. Pria itu bernama Monkey D. Luffy. Luffy langsung ditodong senjata oleh mereka karena telah berani memukul temannya. Tapi Luffy malah cuekin dia dan berkata dia lapar ke Koby. Kesel dengan hal itu, mereka langsung menyerang Luffy. Entah bagaimana caranya, dua senjata itu patah kebelah dua dan mental ke langit-langit kapal. Luffy dengan polosnya berkata, "Apa yang kalian lakukan?" Koby melihat aksi itu hanya terdiam. Setelah Luffy ngasih tahu namanya, dia berdua pergi dari situ sambil menyeret temannya. Tentu Koby bertanya apa yang terjadi barusan ini. Koby menyuruh Luffy untuk pergi dari sini secepat mungkin. Kalau tidak, Luffy akan dibunuh oleh mereka semua. Tapi Luffy dengan senyumannya gak peduli dengan omongan Koby dan malah mementingkan perutnya yang udah lapar. Koby terus memaksa Luffy untuk jangan pergi ke sana dan cepatlah pergi. Setelah masuk ke ruangan, Luffy sangat senang di dalam situ terdapat banyak makanan. Koby bercerita sebelum dia menjadi kru Alpida, Koby sebelumnya lagi mancing santai sendiri. Tapi tiba-tiba perahu yang Koby naiki dibajak oleh Alpida. Sejak saat itu, Koby menjadi budak mereka, bekerja di bajak laut Alpida selama 2 tahun. Luffy dengan entengnya merespon ngatain Koby bodoh, padahal tinggal kabur aja kan gampang. Tapi bagi Koby itu mustahil. Dia melihat tatapan dari Alpida saja membuat tubuhnya tidak bisa bergerak. Tiga orang sebelumnya melapor ke Alpida kalau ada monster di tempat ini muncul dari gentong. Mendengar nama monster dari anak buahnya, Alpida malah salah paham langsung menghantam anak buahnya sampai kepental ke laut. Di sini Koby bertanya kenapa Luffy bisa masuk ke tong dan hanyut di lautan yang luas ini. Luffy pun menjawab kalau dia ingin menjadi raja bajak laut. Mendengar kata itu, Koby tentunya kaget dan meremehkan Luffy tidak mungkin bisa bertahan di era bajak laut ini. Ditambah lagi, walaupun Luffy seorang bajak laut, Luffy tidak memiliki kru sama sekali. Luffy memukul Koby untuk menenangkannya dan Luffy berkata, dia tidak peduli itu mustahil atau tidak. Luffy telah menentukan ingin menjadi raja bajak laut dengan pilihannya sendiri, walaupun dirinya harus mati untuk mencapainya. Luffy pun pergi dari situ untuk mencari kapal. Koby baru pertama kalinya bertemu orang yang seyakin itu dan bertanya-tanya ke dirinya apakah bisa seperti Luffy tidak takut dengan kematian. Koby ingin menjadi angkatan laut dan ingin menangkap orang-orang jahat dengan tangannya sendiri. Itulah cita-citanya dari kecil. Koby pun bertekad akan kabur dari Alpida dan menangkapnya suatu saat nanti. Tiba-tiba Alpida datang ke tempat itu. Koby langsung gemeteran setelah melihatnya. Dengan polosnya Luffy malah ngatain Alpida.
Tentu dengan omongan Luffy barusan membuat Alvida kesal dan langsung memukul Luffy. Tapi Luffy berhasil menghindarinya, mengajak Kobe keluar dari tempat itu. Setelah berada di atas, Luffy langsung disambut oleh kru Alvida. Pukulan demi pukulan Luffy lancarkan ke mereka. Dan dari belakang Luffy diserang. Dianggap menyerang orang dari belakang itu curang, Luffy melempar orang itu ke mereka semua. Luffy pun dikejar-kejar mereka. Secara mengejutkan, entah bagaimana caranya tangan Luffy bisa panjang. Luffy langsung menggunakan serangan Gomo Gomo no Mi Rocket, meluncur cepat menabrak mereka semua. Nanti nih. Gomu gomu no. Alvida melihat anak buahnya tumbang dengan Luffy langsung bengong. Kobe pun bertanya siapa sebenarnya Luffy ini. Luffy ngasih tahu kalau dia adalah manusia karet. Luffy telah memakan buah iblis bernama Gomo Gomo no Mi. Dengan tekad yang begitu bulat, Kobe ngatain Alvida nenek tua yang paling jelek di lautan. Tentu semua orang tercengang dan Luffy tertawa tebak-bak mendengarnya. Alvida yang kesal mengayunkan senjatanya ke kepala Luffy, tapi serangan itu tidak mempan sama sekali. Luffy langsung memanjangkan tangannya menghantam Alvida tepat di perutnya sampai terpental jauh. Luffy meminta kru Alvida yang tersisa memberikan Kobe kapal untuk pergi dari tempat itu. Tiba-tiba 3 kapal angkatan laut tiba di situ menembakkan kapal mereka. Kobe dan Luffy langsung bergegas pergi. Lalu di bawah Luffy tidak sengaja tatap-tatapan sama wanita berambut oranye. Singkat cerita, dia berdua berhasil kabur dari tempat tadi. Kobe bertanya jika Luffy ingin One Piece berarti Luffy akan pergi ke Greenland. Dan tempat itu dikenal sebagai kuburan bajak laut. Sebab itu sebelum pergi ke sana, Luffy mencari teman yang kuat terlebih dahulu. Luffy bertanya tentang pemburu bajak laut bernama Zoro. Dan dia orangnya seperti apa. Kobe ngasih tahu sekarang posisi Zoro ditangkap oleh angkatan laut. Luffy yang mendengar itu ngatain Zoro lemah karena berhasil ditangkap. Kobe membantah perkataan itu karena Zoro itu orangnya kuat mengerikan seperti iblis. Tujuan Luffy menanyakan Zoro karena tertarik dengannya dan Luffy akan menjadikan Zoro sebagai kru bajak laut nantinya. Lalu Luffy dan Kobe sampai di tempat kota angkatan laut. Di tengah pasar Luffy menanyakan tentang Zoro ke orang di sekitar. Mendengar itu semua orang refleks kaget. Setelah sampai di tempat tujuan, Luffy dan Kobe menaiki tembok ingin melihat Zoro. Terlihat Zoro emang ada di situ, lagi diikat dan dijemur. Luffy dengan polosnya ingin melepaskan ikatan Zoro, tapi dihentikan oleh Kobe. Nantinya Kobe takut Zoro akan membunuh Luffy, tapi Luffy menyuruh Kobe tenang karena dirinya sangat kuat. Muncullah seorang gadis bocah yang ngasih Zoro onigiri buatannya dengan sepenuh hati. Tapi Zoro malah menolak karena dia gak lapar dan menyuruh bocah itu pergi dari sini. Muncul lagi orang aneh bernama Hell Nippo yang tiba-tiba mengambil onigiri bocah itu dan langsung memakannya. Karena rasa onigiri itu manis bukan asin pada umumnya, Hell Nippo mengamuk menginjak-injak onigiri bocah tersebut. Tentunya bocah itu menangis karena hasil buatannya dihancurin begitu saja. Hell Nippo juga menunjukkan kertas yang bertuliskan siapapun yang mencoba menolong kriminal akan dihukum mati. Bertanda Kapten Angkatan Laut Morgan, sekaligus ayah dari Hell Nippo. Dia menyuruh anak buahnya melemparkan bocah keluar. Awalnya anak buahnya menolak karena tidak tega, tapi karena dipaksa bocah itu langsung dilempar keluar. Luffy dengan sigap menangkap bocah tersebut. Luffy pun mencoba bicara dua mata dengan Zoro. Luffy ngasih tahu dirinya akan pergi dari tempat ini dalam waktu 3 hari. Zoro meminta Luffy untuk ambilkan onigiri yang hancur itu kepadanya. Luffy pun memastikan Zoro apakah yakin ingin memakan onigiri yang udah hancur dan kotor ini. Karena Zoro memaksa, Luffy pun memberikannya. Setelah itu Luffy ngasih tahu bocah tersebut kalau Zoro memakan onigiri buatannya dan dia pun senang. Bocah bernama Rika itu menceritakan awal mula Zoro bisa ditangkap. Awalnya Hell Nippo membuat kekacauan di kota dengan anjing piaraannya. Dia juga membuat kekacauan di tempat makan Rika. Rika pun yang gak senang mencoba mengusir anjing tersebut. Dan disitulah Zoro menghajar anjingnya. Zoro juga menghajar Hell Nippo telah berani mengganggu ketenangan makannya. Hell Nippo mengancam Zoro jika ayahnya tahu atas perbuatannya, bukan hanya Zoro,
Rika dan ibunya pun akan dihukum mati. Sambil gemetaran, Helnipo membuat sepakatan sama Joro, yang dimana Joro ditawarkan untuk menggantikan Rika dan ibunya yang ditahan dalam 1 bulan. Jika Joro berhasil bertahan, Helnipo akan membiarkan mereka hidup untuk menyelamatkan Rika dan ibunya. Joro setuju dengan tawaran itu, dan sekarang hukuman Joro udah berjalan selama 3 minggu. Lalu mereka mendengar suara ribut di situ. Ternyata penyebab yang gak lain adalah Helnipo. Dia ngasih tahu semuanya kalau Joro akan dihukum mati mulai besok. Luffy yang mendengar itu mulai marah dan langsung lari meninju Helnipo. Luffy yang sangat kesal ditahan oleh Koby. Luffy pun memutuskan akan merekrut Joro sebagai kru bajak lautnya. Sedangkan Joro yang berjuang bertahan teringat momen masa lalunya yang dimana telah berjanji tidak boleh mati di sini. Ketika sadar di hadapannya udah ada Luffy. Luffy pun menawarkan Joro. Dia akan melepaskan ikatan itu, tapi Joro harus menjadi teman bajak lautnya nanti. Joro dengan lantang menolak tawaran itu karena menganggap bajak laut itu sampah. Tapi dengan seenaknya Luffy udah menganggap Joro sebagai kru bajak lautnya secara resmi. Karena Luffy tahu Joro itu pengguna pedang, Luffy akan mengambil pedang Joro yang dirampas oleh Helnipo. Luffy pun pergi ke sana. Diperlihatkan Kapten Morgan yang lagi mendirikan patungnya. Helnipo meminta ayahnya untuk menghukum orang yang telah memukulnya, yaitu Luffy. Tapi Morgan malah memukul Helnipo karena dianggap tidak berguna, tidak seperti ayahnya. Luffy yang kebingungan mencari Helnipo. Mendengar suara ribut dari atas, Luffy pun kepo dan langsung menggunakan gomo-gomonya terbang ke sana. Tapi tanpa sengaja pendaratan Luffy membuat patung Kapten Morgan hancur begitu saja. Jelas semua orang itu bengong. Luffy yang melihat Helnipo langsung membawanya pergi dari situ. Di tengah pelariannya, Luffy bertanya di mana pedang Joro yang dia simpan. Karena posisi Helnipo terpojok, Helnipo memberitahunya kalau pedang Joro ada di kamar dia yang udah kelewat tadi. Dari belakang anak buahnya meminta Luffy untuk melepaskan Helnipo. Dengan menggunakan temeng tubuh Helnipo, Luffy bergerak maju. Sedangkan Koby lagi mencoba melepaskan ikatan Joro. Koby meminta Joro untuk membantu Luffy dari kejaran anak buah Morgan. Tapi dari belakang Kapten Morgan ada di situ, sedangkan Luffy udah berhasil mendapatkan pedang Joro kembali. Dari balik jendela Luffy melihat Joro dan Koby dalam situasi gawat. Luffy dari dalam menggunakan gomo-gomo roketnya langsung loncat ke bawah, menangkis semua tembakan itu. Karena tubuh Luffy karet, semua peluru tersebut tidak berguna. Melihat aksi gila Luffy, Joro bertanya-tanya siapa sebenarnya Luffy ini. Luffy pun memberitahunya kalau dia sosok yang akan menjadi raja bajak laut. Luffy memberikan semua pedang Joro kepadanya. Dengan begitu, jika Joro bertarung bersama, Joro akan berhutang budi kepada Luffy. Apakah kau ingin dibunuh oleh angkatan laut di sini atau ikut dengan Luffy? Joro pun memutuskan ikut dengan Luffy sebagai kru bajak lautnya. Kapten Morgan yang sadar dengan kekuatan Luffy pengguna buah iblis. Dia menjelaskan jika seorang memakan salah satu buah iblis tersebut, orang itu akan mendapatkan kekuatan khusus. Anak buah Morgan mulai menyerang dia bertiga. Joro yang berhasil melepaskan ikatannya langsung menahan semua serangan itu menggunakan 3 pedangnya. Joro memberitahu kepada Luffy dia akan berjanji ikut Luffy sebagai kru bajak lautnya dan akan menjadi buronan angkatan laut nantinya. Tapi dia akan selalu ngikutin ambisinya untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Tapi Luffy setuju dengan hal itu. Sebagai calon raja bajak laut, Luffy tidak meragukan ambisi Joro dan menghormatinya. Luffy menyuruh Joro menunduk, lalu Luffy menggunakan gomo-gomo no machi ngebabat mereka semua. Luffy berlari mencoba memukul Kapten Morgan, namun Morgan berhasil menahannya. Dengan tendangan telak dari Luffy membuat Morgan mundur, lalu Morgan mencoba menyerang, tapi Luffy berhasil menghindarinya dengan memutar dan menendangnya. Morgan yang udah tidak berdaya terus dipukulin Luffy, namun Helnipo menyuruh Luffy untuk berhenti dan mengancam Luffy dengan mendodongkan pistol ke arah Koby. Luffy pun tersenyum yang membuat Koby bertekad tidak akan menjadi beban Luffy. Luffy memasang kuda-kuda akan menyerang Helnipo. Dari belakang Kapten Morgan bangkit ingin menyerang Luffy, tapi Luffy cuekin dia karena percaya dengan Joro.
安い御用だ、キャプテン。 Kekalahan Morgan dan anaknya membuat anak buahnya bahagia. Di tempat lain ada seorang wanita berambut oranye yang lagi mencari harta karun peta menuju Greenland. Namun harta itu udah diambil oleh bajak laut Buggy. Kembali ke Luffy, Zoro, dan Koby yang lagi makan di situ. Di situ Zoro kaget kalau anggota bajak laut Luffy baru ada 2 orang doang. Zoro juga terkejut dengan kapal yang Luffy punya yang berukuran kecil itu. Zoro sedikit meragukan dirinya apakah yakin mengikuti kapten seperti Luffy. Tujuan selanjutnya Luffy ingin pergi menuju Greenland. Dalam perjalanan tersebut Luffy akan mencari anggota baru. Koby menceritakan mengerikannya lautan Greenland. Dahulu yang di mana raja bajak laut bernama Goldie yang berhasil mendapatkan segalanya. Dikabarkan Roger telah meninggalkan harta karun terbesarnya bernama One Piece di Greenland. Sejak saat itu banyak bajak laut bermunculan yang ingin pergi ke sana, dan tempat itu seperti medan pertempuran dan dikenal sebagai kuburan bajak laut. Siapapun yang berhasil masuk ke sana tidak akan kembali hidup-hidup. Tapi Luffy tidak memasalahkan hal itu. Selagi di sana ada One Piece, Luffy tetap akan pencarinya. Masuklah pasukan Marlin yang mengucapkan terima kasih kepada Luffy yang telah membebaskan mereka dari tangan Morgan. Karena Luffy seorang bajak laut, dia juga meminta Luffy untuk pergi dari kota ini. Luffy pun setuju dan akan pergi dari situ. Salah satu dari mereka bertanya apakah Koby itu salah satu dari bajak laut atau bukan. Luffy pun sengaja membuat Koby merasa kesal supaya Koby memukulnya. Dengan begitu, Angkatan Laut menganggap Koby itu bukan bagian dari kru Luffy. Ketika Koby sadar dengan maksud Luffy tadi, Koby bertekad memohon menjadikannya sebagai Angkatan Laut. Koby pun disetujui oleh mereka. Setelah itu, Koby menemui Luffy untuk terakhir kalinya dan berterima kasih atas semuanya. Anggota Angkatan Laut juga datang memberikan hormat kepada Luffy dan Zoro. よって全員3日間飯抜きだ。いつかきっと会いましょう。 Zoro bertanya tentang ocehan Luffy yang selalu dia ucapin ingin menjadi raja bajak laut. Luffy pun memberitahunya kalau Luffy udah berjanji dengan seseorang akan memiliki kru bajak laut yang hebat dan menemukan harta karun One Piece, lalu menjadi raja bajak laut. Terima kasih yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Maaf jika ada salah kata atau kurang jelas. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.